Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Mia Nurmelati dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk materi pengolahan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik dan selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk belajar ya. Nah, sekarang coba kalian amati gambar berikut. Di sini ada suatu kemasan. Menurut kalian, kemasan ini untuk produk apa? Silakan dijawab ya. Kemudian terbuat dari bahan apakah kemasan tersebut? Nah, ini terbuat dari bahan apa? Kemudian, bagaimana cara membuat kemasan tersebut? Silakan dijawab. Dan apakah kemasan ini akan menarik orang untuk membeli produk kita? Silakan dijawab pertanyaan berikut ya. Pada materi hari ini yang akan dibahas adalah mengenai desain kemasan dan produk olahan pangan higienis Nusantara dari bahan nabati. Tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis penyajian dan kemasan untuk menentukan produk olahan pangan higienis Nusantara dari bahan nabati dan kemasannya yang bernilai ekonomis. Nah, di sini kita bahas dulu tujuan pengemasan itu apa. Yang pertama yaitu melindungi dan mencegah kerusakan pada produk. Yang kedua, mempertahankan kondisi produk. Dan yang ketiga, meningkatkan nilai jual produk. Tentunya jika suatu makanan tidak dikemas, dia kurang memiliki nilai jual ya. Sehingga biasanya orang itu melihat dari packagingnya dulu atau kemasannya terlebih dahulu. Supaya bisa menarik minat pembeli. Yang berikutnya yaitu tentang mendesain kemasan. Tentunya kita harus membaca beberapa pertanyaan berikut ini untuk bisa membuat suatu desain kemasan yang bagus. Yang pertama, kemasan yang akan kita buat ini terbuat dari bahan apa? Kita tentukan dulu bahan apa yang akan kita gunakan sebagai kemasan makanan nanti. Kemudian yang berikutnya yaitu warnanya seperti apa. Kemudian yang ketiga, bentuknya bagaimana. Yang keempat yaitu tulisannya apa atau labeling ya. Misal kalian punya suatu brand tertentu, silahkan dicantumkan menjadi suatu label produk kalian. Dan yang terakhir yaitu gambarnya bagaimana. Kalau nanti sudah ditentukan bahannya, warnanya, bentuknya, dan tulisannya, silahkan kalian tuangkan dalam suatu desain kemasan atau dalam suatu gambar. Yang berikutnya, pada proses pembuatan desain kemasan, perlu diperhatikan pula tentang labeling tadi ya. Pemberian label produk ini dilakukan pada tahap akhir proses pengolahan pangan sebelum dipasarkan. Menurut Fitri Rahmawati, fungsi label sebuah produk pada kemasan yaitu yang pertama, sebagai identifikasi produk. Yang kedua, membantu mengenalkan merek produk. Dan yang ketiga, untuk memenuhi peraturan perundang-undangan. Labeling. Nah, di sini pada label sebaiknya tertera beberapa item. Yang pertama yaitu nama produk. Tadi misal kalian sudah punya nih nama produknya apa, misal keripik, pisang atau apa, boleh yang lain ya. Kemudian yang kedua nama dagang atau merek. Kalau sudah punya brand tertentu silahkan dituangkan di dalam label kalian. Kemudian yang ketiga tentunya harus ada komposisi produk ya. Kemudian yang keempat berat atau isi bersih produk. Biasanya dalam kemasan suka ada beratnya berapa gram. Yang kelima nama dan alamat produsen. Yang keenam nomor pendaftaran PIRT atau MD. Yang ketujuh tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa. Biasanya suka ada ya expire sampai tanggal berapa, tahun berapa. Yang terakhir yaitu kode produksi. Nah, ini ada beberapa contoh. Misal di sini ada BPOM RIML. Ada nomor serinya juga di sini. BPOM itu artinya adalah
lembaga yang mengeluarkan izin edarnya, ya kalau kita di Indonesia BPOM. Kemudian ML itu adalah kode kemasannya yang merupakan kepanjangan dari makanan luar. Artinya produk ini berarti dia diproduksi dari luar negeri ke kita gitu ya, diekspor seperti itu. Kemudian ini nomor serinya. Nah, yang berikutnya ini ada juga kode yang lain BPOM RI MD. MD di sini yaitu makanan dalam. Di sini juga tertera ya, berat bersihnya 126 gram. Kalau makanan dalam ini artinya berarti dia diproduksi di kita di Indonesia seperti itu. Makanan dalam negeri. Nah, ini ada lagi misal ada ini keripik pisang rasa asin Handayani. Nah, di sini ada PIRT. PIRT itu adalah singkatan dari pangan industri rumah tangga. Biasanya ini diproduksinya oleh UMKM. Dan dia yang mengizinkan untuk beredar itu adalah dari Dinas Kesehatan atau Dinkes ya. Ya biasanya di sini UMKM-nya nih. Nah, misal nanti kalau kalian mau menjadi wirausaha, bisa memproduksi bahan pangan yang diproduksi dari rumah atau UMKM ini bisa kalian edarkan nih dengan izin dari Dinas Kesehatan. Tentunya harus sudah ada kode PIRT-nya ya. Nah, ini contoh label pangan olahan. Di sini harus ada tadi seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, ada beberapa item di sini, ada nama dagangnya, kemudian nama produknya apa. Di sini ada keripik ikan bilis. Kemudian jangan lupa harus disertakan dengan logo halal ya. Kemudian di sini nama dan alamat produsen, dia diproduksi oleh PT apa. Kemudian ada nomor izin edar. Kalau misalnya ini BPOM RI, tapi kalau misal dia UMKM berarti bisa dari Dinkes ya. Nah, di sini ada MD tadi, berarti MD itu singkatan dari makanan dalam. Kemudian ada juga keterangan kadaluarsanya. Kemudian ada isi bersihnya berapa gram, di sini ada 130 gram. Nah, jangan lupa di sini ada komposisi ya atau daftar bahan. Makanan ini terbuat dari bahan apa saja, silahkan cantumkan di sini. Kemudian informasi alergen. Barangkali ada pembeli yang memiliki riwayat alergi, bisa di sini cantumkan. Karena ini ikan ya, mungkin ada beberapa orang yang alergi, di sini cantumkan ya, mengandung alergen. Lihat daftar bahan yang dicetak tebal. Nah, di sini dicantumkan informasi nilai gizinya atau ingredientnya. Kemudian di sini ada kode produksi. Dan di sini ada barcode juga. Keterangan yang bergaris bawah adalah yang wajib dicantumkan di bagian yang paling mudah dilihat dan dibaca. Ini seperti itu contoh untuk label ya. Nah, sekarang kalian tugas kelompoknya adalah tentang desain kemasan produk olahan pangan higienis Nusantara dari bahan nabati. Yang pertama, amati berbagai kemasan produk olahan pangan higienis Nusantara dari bahan nabati di sumber produk langsung atau melalui buku referensi atau sumber dari internet. Yang kedua, teliti lebih jauh kekhasan daerah yang dapat diterapkan pada kemasan produk olahan pangan higienis Nusantara dari bahan nabati. Dan yang ketiga, gambarlah rancangan produk kemasan produk olahan pangan higienis Nusantara dari bahan nabati berikut ciri khas daerahnya. Nah, ini LKPD-nya, silahkan diisi. Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya untuk menentukan bahan dan alat yang akan digunakan dalam proses pembuatan kemasan berdasarkan prinsip ekonomis, yaitu memanfaatkan bahan dan alat yang tersedia ya. Di sini nanti kalian bisa dijawab pertanyaan yang pertama, bahan apa yang digunakan untuk kemasan? Boleh menggunakan berbagai jenis bahan apapun ya. Yang pasti harus tetap sehat dan juga memanfaatkan alat dan bahan yang ada ya. Yang kedua, berapakah ukuran kemasan yang akan didesain? Silahkan dijawab. Kemudian kalau sudah ditentukan, silahkan digambar desain kemasan yang sudah dibuatnya pada kotak ini. Silahkan disalin ke buku catatan masing-masing ya. Boleh juga membuat desain di Canva. Mau di Canva boleh, atau kalau misalnya ada yang bisa menggambar, boleh di buku catatan masing-masing.
Yang keempat, tentukan kekhasan dari kemasan yang kalian desain. Ciri khasnya apa sih desain kemasan yang sudah kalian gambar itu? Silahkan dicantumkan di poin nomor 4. Oke, cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan tetap semangat untuk terus belajar ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.